Jangan salah paham tentang tegas terhadap orang kafir. Apa itu tegas? Tegas dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah sholat. Allah perintah kita tawaf haji umroh, Allah pun tidak pernah menunaikan ibadah haji dan umroh. Tetapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, maka Allah sampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan para malaikatnya bersalawat, maka kita ketika mendengarkan Rasulullah disebut namanya, maka Nabi katakan, umatku yang paling pelit di antara kalian, dia dengar namaku lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pertama banyak-banyaklah bersalawat. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada pernah dengar nama Yusuf Kalla? Pernah? Beliau kayaknya satu-satunya Indonesia yang 2 kali menjadi wakil presiden. Wakil presiden ke-10 dan wakil presiden ke-12. Ibu tahu orang apa dia? Bugis. Ya kan? Ah, ternyata ibu tahu enggak, Pak Yusuf Kalla itu sepupu sekali dengan bapak saya. Oh. Ngaku bu, begitu di cross check ke Pak Yusuf Kalla, Pak JK katanya sepupu dengan bapaknya pada saat Latif. Ah, siapa itu, namanya saja baru saya kenal. Iya kan? Ibu-ibu kenal Prabowo? Tahu Prabowo? Itu masih saudara sama saya itu bu. Ngaku. Begitu juga nanti di akhirat. Ya Allah saya Islam. Ya Allah saya Muslim. Ngaku sampean. Kamu ngaku. Kalau kamu Muslim, mana tandanya? Bapak-bapak di sini kan pegawai toh? Misalnya bapak pegawai di mana? Sebut satu. Pak Farhad. Di mana pegawainya? Hah? Hotel. Bapak kalau mau masuk di situ pakai ID card. Bapak-bapak kalau masuk kantor pakai ID card. Ya kan? Itu standar minimal. Saya ngaku pegawai, misalnya pegawai di Apple, mesti ada standarnya apa? Ini kartuku. Kalau tidak, kau tidak boleh masuk. Begitu juga Islam. Di akhirat kelak Allah tanya, kalau kamu Islam mana karaktermu, mana identitasmu? Maka Allah sampaikan identitas orang Islam itu adalah surah Al-Fat ayat 29. Surah apa ibu? Surah apa? Al-Fat 29. Minimal selesai ceramah nanti update status identitas umat Islam. Surah Al-Fat 29. Surah apa ibu? Ayat? Masya Allah. Mari kita dengar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan Rasul itu, Nabi itu dikasih mukjizat. Mukjizat itu Allah kasih berdasarkan tantangan zamannya.
Nabi Musa dikasih mukjizat apa? Tongkatnya bisa jadi ular. Kenapa? Zaman itu tukang sihir paling hebat. Dikasih tongkat, tak. Ular-ularnya Fir'aun habis dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa diberi mukjizat. Apa? Mampu menyembuhkan orang-orang penyakit kusta. Kenapa? Pada saat itu orang mengagungkan ilmu kedokteran. Tapi satu yang tidak bisa disembuhkan, kusta. Nabi Isa, dia usap, sembuh penyakitnya dengan izin Allah. Ya, Ibu. Nabi Sulaiman, pada saat itu orang mengagungkan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Apa kekayaannya? Kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis giginya dikasih emas. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu orang mengagung-agungkan apa? Sastra, syair. Maka Allah berikan salah satu mujizatnya apa? Quran, yang ketika orang mendengar, Bapak baca sejarahnya Umar bin Khattab masuk Islam, dia kan mau datang mau membunuh Nabi. Balik haluan, karena dia bilang, kenapa Muhammad kau mau bunuh? Nah saudaramu sendiri dengan iparmu sudah masuk Islam. Fatimah itu sama suaminya masuk Islam. Ah, benar aja, iya benar masuk Islam. Balik haluan dia. Dia masuk ke rumah adiknya, begitu dia buka pintu, langsung dia banting iparnya. Ternyata kau berbohong, kau ternyata masuk Islam selama ini. Adiknya datang, si Fatimah, dia bilang, kenapa kalau kami masuk Islam? Kalau kami masuk Islam, kenapa? Dia malah dia bisik di telinganya Umar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tebas, dia sikut adiknya, berdarah bibirnya. Lalu adiknya berkata, kamu bisa menyiksa fisik kami, tapi kau tidak bisa menguasai akidah saya. Umar lalu berpikir, barusan dia lawan adik saya ini. Ingat Pak, Umar itu tegas tapi lembut hatinya. Pada saat dia duduk, dia kasihan lihat adiknya, dia usap itu, dia ambil kira-kira kalau sekarang sapu tangan. Ya, dia usap itu bibirnya adiknya berdarah, adiknya tepis tangannya, jangan. Lalu dia duduk menyesal, dia pegang kepalanya, tiba-tiba dia lihat ada di bawah tempat duduk ada lintingan-lintingan kertas, bukan kertas, lintingan-lintingan daun kurma. Karena waktu itu tidak ada kertas, Bu. Dia lihat gulungan-gulungannya, apa itu? Tidak boleh kau sentuh. Cobalah saya lihat sedikit kalau bahasa kita. Ayolah saya lihat dulu apa itu. Coba saya lihat. Akhirnya adiknya berikan. Dan apa yang dibaca? Surah Toha ayat 1 sampai 5. Lembut hatinya dan menyatakan diri langsung masuk Islam. Kenapa? Kagum dengan kalimat-kalimat yang ada dalam surah Toha. Maka Allah berikan mukjizat Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi, kemudian Umar masuk ke dalam Islam. Lain kali kita cerita ini, ya, tentang tokoh-tokoh orang Islam yang masuk Islam. Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku dirinya Islam punya karakter, ciri-ciri, identitas, ID card. Satu, asyidda' walal kufar, tegas kepada orang kafir. Tapi ingat, jangan salah paham tentang tegas terhadap orang kafir. Apa itu tegas? Tegas dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Islam is the single one, the true religion behind the God. Gaya-gaya saja ini, bos. Gaya-gaya. Ladies and gentlemen. Masya Allah. Harus ditanamkan itu dalam diri kita. Saya yakin sedulur-sedulur, tuan-tuan, bapak-bapak, mantap akidahnya. Tapi anak bagaimana? Saya punya kenalan baru hari ini. Namanya Kamal. Casingnya Amerika. Tapi jiwanya Muslim. Bu, dengar Bu. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Jangan kau harap suamimu, pasti dia kawin lagi. Percaya Bu. Sampai teman saya di Makassar, ibu-ibu, dia bilang kurang ajar itu tetangga saya. Kenapa? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi Ustadz. Saya bilang teman saya lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin.
Siapa yang doakan ibu? Anak. Tuan-tuan, bapak-bapak yang saya muliakan, saya cinta karena Allah. Ayo anak-anak kita gimana imannya? Maafkan saya bu, maafkan saya. Anak ibu bawa kok ndak hadir duduk di sini? Mestinya anak kita duduk dengar dakwah. Hah, bahasanya? Minimal nanti dia duduk, ibu nanti pulang jelaskan apa yang saya sampaikan. Harus bu ada ikhtiar. Nah ibu sekarang, kalau di sini ibu khawatir agamanya anak, ikhtiarnya kirim ke kampung neneknya sekolah. Itulah tugasnya ibu. Sekarang bagaimana ibu yakin agamanya akan selamat kalau sekarang aja ibu tidak bisa kendalikan? Demi Allah, kita akan ditanya. Bapak baca itu sejarah Isra dan Mi'raj. Ada orang tua yang bagus agamanya, sholatnya oke, puasanya oke, hajinya oke, sedekahnya baik. Masuklah dia dalam kelang surga. Ditanya, ya Allah tahan itu bapak saya, itu orang tua saya. Kenapa dia masuk surga? Saya nih masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Tidak pernah saya dikenalkan Islam. Dia sibuk cari nafkah, dia sibuk urus dunia, dia sibuk cari celengannya, sedepositonya. Tidak pernah saya diajari. Kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Bukankah dia bertanggung jawab kepadaku? Ingat Quran katakan anakmu nanti jadi musuh-musuhmu. Maka Allah katakan, Pak Haji, mau kemana? Mau ke surga. Tunggu dulu, belum selesai urusanmu nih. Siapa itu? Anak bungsuku ya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna dari ayat, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bapak sholat subuh tidak pernah dibangunkan anak. Ini penting. Jangan anggap remeh mendidik anak bu. Penting. Kenapa? Karena itulah masa depan kita ketika di alam kubur. Tuan-tuan yang saya hormati. Mau tahu masa depanmu nanti di akhirat? Lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau dia masih datang ke masjid berjamaah, insya Allah aman deh. Kalau malam Jumat dia masih baca Quran, buka Yasin, insya Allah bisa kita remah. Kalau kita lihat dia masih pakai jilbab, alhamdulillah. Tapi kalau kau tidak pernah lihat dia sholat, usianya sudah belasan tahun, tidak pernah kau lihat dia datang ke masjid jamaah, tidak pernah kau lihat dia pegang Al-Quran, demi Allah itu tanda-tanda bakal sengsara hidupmu di Quran, di kubur nanti. Ngapain kita jauh-jauh merantau cari dunia ke sini? Dunia hanya sementara. Dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya. Transit. Dunia aja ini yang hanya paling lama kita hidup 70 tahun. Tapi berani kita merantau ke sini untuk memperbaiki dunia. Kenapa untuk akhirat kita tidak untuk akhirat kita abai? Itulah anak kita. Didik anak. Pulang ini bu. Bukan ini perkara gampang. Bukan perkara gampang. Saya yakin tidak ada yang mati kelaparan anaknya di sini. Tapi yang mulai tidak sholat pasti banyak. Ini jangan marah dan merasa tertekan. Ini agar kita sadar untuk kembali evaluasi pentingnya menjaga akidah anak kita. Itulah yang disebut asiddaul al-kufar, tegas kepada orang-orang kafir. Bukan tegas itu kita perangi, bukan tegas kita lempar rumahnya. Itu keliru, karena agama kita mengajarkan jangan kau celah Tuhan-Tuhan mereka, jangan kau hancurkan rumah ibadah mereka. Yang kita tegas di sini adalah jaga anak kita. Pertama jaga caranya, pendidikan anak kita. Jangan ibu bapak berpikir, ini kan cuma pendidikan. Justru pendidikan itulah pintu masuknya agama. 2, untuk menjaga anak kita. Bapak hati-hati milih pendidikan. Kalau boleh saya bersaran, kalau bapak tidak yakin bisa selamat akidahnya anak di sini, bagaimana caranya bapak ibu bisa kirim ke Indonesia, bawa ke pesantren, minimal 3 tahun, akidahnya kuat, oke, kau kembali ke sini. Kalau ibunya aja tidak sholat, bapaknya tidak sholat, anak kita bergaul bebas, sekolahnya juga sekolah yang tidak pernah belajar agama, bagaimana ibu yakin agama anak kita akan selamat? Saya baru-baru juga ceramah ke Australia. Saya tanya, berapa tahun? Lebih 40. Berapa anaknya? 5. Agamanya? Yang 2 kayaknya masih Islam. Yang 3 sudah tidak jelas. Dari situ saya, kalau boleh, jangan marah Pak, kalau boleh.
kerja, kumpul uang, balik ke Indonesia, selamatkan anak-anak kita akidahnya. 2, pendidikan. Yang kedua, nikah. Hati-hati carikan jodoh. Bolehlah dia menikah dengan beda agama kemudian masuk Islam seperti bapaknya si Kamal. Boleh, tapi pasangannya harus yakin pandai agama. Kalau kita nikahkan anak kita dengan non-muslim yang tidak seiman dengan kita, lalu anak kita sholatnya juga tidak beres, hampir bisa dipastikan cucunya nanti sudah tidak jelas agamanya. Maka hati-hati milih jodoh. Ini adik-adik yang masih jomblo di sini. Kata Nabi, kau menikahlah dengan 4 pertimbangan. 1, itu agama. Nabi sudah pesan. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik penting. Kenapa? Dia hampir 24 jam di depanmu. Iya toh? Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi. Mau pergi kerja dia lagi. Pulang kerja dia lagi. Jadi kalau jelek nanti cepat ganti casing. Iya toh? Cantik penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, Pak. Wow, cantik di medsos, mulus. Oh, kamera 360. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Iya toh? Masya Allah. Cantik ada batasnya. Ya, ibu-ibu. 20 tahun cantik, 17 tahun sweet 17, wah memukau satu kampung, tersenyum dia, terpesona satu kampung. 17 tahun balik itu 17, 71 masih ada yang terpesona. Kau aja senyum cucukmu lari, dikira mau digigit. Apa? Cantik ada batasnya. Gagah ada batasnya. Bapak-bapak di sini masih cakep semua. Dulu. Sekarang tanya istrimu, Pak. Tanya istrimu. Saya masih cakep. Kalau dia bilang masih cakep, pasti dia bohong. Ibu-ibu, tanya suamimu, kamu masih cantik? Kalau dia bilang masih cantik, pasti kau dibohongi. Iya toh? Cantik ada batasnya. 2, cantik itu subjektif. Subjektif. Cantik menurut Dasar belum tentu cantik menurut Kamal. Iya toh? Kalau saya ditanya siapa perempuan paling cantik di dunia, Ustadz, ada istri saya di samping, pasti istri saya dong. Bapak protes, istriku, enggak urus saya istrimu. Iya toh, subjektif. Ada yang suka yang hitam-hitam, ada yang suka yang bening, ada yang suka body gitar, macam-macam. Iya toh. Macam-macam. Iya toh, itu subjektif. Maka adik-adik sekalian, kalau kau menikahi seseorang karena kecantikan, siap kau kecewa. Kenapa? Pasti ada batasnya. Sampaikan itu ke anakmu. Memang kau lihat cantik sekarang, tapi kalau kau cantik pertimbanganmu, biaya operasionalnya mahal. 2, kata Nabi, ini cantik. Nabi katakan pilihan cantik, tapi jangan prioritas. 2, kata Nabi, pilihlah karena keturunannya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itulah sebabnya orang Jawa mengatakan bebet, bobot, dan bibit. Ya toh? Nggih? Nggih? You understand? Iya Bu, tapi tidak boleh prioritas. Penting kita lihat siapa bapaknya, perlu kita lihat siapa ibunya. Tapi kalau anaknya baik, itulah dia. Yang ketiga, kata Nabi, ini nasihat buat bapak-bapak, pilihkan jodoh untuk anaknya. Yang ketiga, kata Nabi, pilihlah karena kekayaannya. Rasulullah menikahi Khadijah, salah satu pertimbangannya karena Khadijah orang paling kaya di Mekah waktu itu. Penting, tapi jangan prioritas. Kenapa?
kaya ada batasnya. Oh, dia kaya Ustadz, tidak bakal miskin 7 turunan. Betul, masalahnya dia turunan ke-8. Iya toh. Jangan jadi prioritas. Ya, yang keempat kata Nabi. Dengar. Yang keempat. Oh ya. Coba kita ulang apa tadi yang pertama? Cantik, beautiful. Yang kedua, turunannya. 3, kekayaannya. Yang keempat, agamanya kata Nabi. Mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Saya bilang jangan salah dek. Agama betul nomor 4, tapi tidak titik di situ hadis, koma, lalu ada di bold, huruf besar kapital, kasih tanda centang, lalu di stabilo. Ya kira-kira seperti itu kalau sekarang ya. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kamu akan dapat semuanya. Ada orang cantik bu, cantik betul, tapi akhlaknya kesurupan. Iya toh? Iya, iya. Ada lagi bukanya, Masya Allah, akhlaknya baik, tapi mukanya hancur. Iya kan? Iya. Ada lagi kaya, wih, tapi mulutnya kasar. Iya kan? Itulah sebabnya Nabi katakan, tidak mungkin ada perempuan berkumpul 4-empatnya. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran. Kalau ada bapak ibu tahu di sini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau pak. Iya, kan susah untuk kumpul ke-4-empatnya. Maka Nabi tegaskan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, maka agamanya akan memperkaya dengan akhlaknya. Kalau dia tidak cantik, maka tutur katanya akan mempercantik kelakuannya. Paling sial dialah jelek, keturunan tidak jelas, pengangguran, agama tidak jelas. Emangnya waktu kau pilih tutup mata? Ya, tuh dengar, ya. Maka hati-hati milihkan jodoh anak kita supaya apa? Agamanya selamat. Bolehlah kita nikahkan dengan orang sini, tapi harus yakin anak kita bisa bimbing dia. Kalau anak kita perempuan, agamanya juga tidak jelas, sampai menikah tidak pakai jilbab, 2 tahun dia pacaran, menikah dengan orang beda agama, hampir bisa dipastikan akan hilang agama anakmu. Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat. Kenapa? Saya tahu bu, karena banyak ibu-ibu curhat. Rata-rata ibu-ibu curhat yang tidak saling menghargai karena lama pacaran. Ya pacaran 3 tahun. Pasti dalam 3 tahun itu berapa kali dia bohong. Dalam 3 tahun itu berapa kali dia selingkuh. Dan bertengkar, kebiasaan itu dibawa setelah menikah. Akhirnya sudah ada anaknya, tidak ada saling penghormatan. Kenapa? Sudah saling menghina. Gimana dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, ngomong aja sama istri kasar. Ngomong aja sama suami kasar. Woi pak, di mana kau? Cepat kau pulang. Waduh, suami istri kok begitu? Padahal Nabi katakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satu perintah Nabi dari 5, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Kalau kita orang Bugis, itu kalau kita bukan orang banyak, tapi kita itu kalau bahasa Jawa sampean, panjenengan. Itu kita itu. Mestinya ibu panggil suami panjenengan. Jangan kupil, "Oi, kau di mana ini?" Ya ketawa, saya serius ini. Ya, pilihkan. Itu namanya tegas, hati-hati milih jodoh. Tegas itu. Hati-hati milihkan sekolah. Baru lahir ini yang mestinya nomor 1. Pilih nama-nama Islami. Coba kalau namanya Kamal, pasti orang bilang Islam. Tapi kalau diberi nama John Albert, orang
ini muslim, mu'allab. Tapi kalau namanya Muhammad Jamil, pasti orang Islam. Kalau dia perempuan, kasih nama-nama Islam. Misalnya, kasih nama apa? Aisyah, Humaira. Jangan kau pikir apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau dalam ruangan ini tidak ada semua nama. Bagaimana ibu mau komunikasi? Halo? Ada Anu? Anu siapa? Itu yang ceper? Banyak ceper. Bayangkan Pak. Coba, saya dosen komunikasi. Nama itu simbol dan bisa mewakili karakter orang. Ketika Bapak dengar nama saya, Dasat Latif, pasti Bapak bisa bayangkan. Oh, Ustadz Sulawesi, selalu pakai putih-putih, yang selalu bilang beleng-beleng. Itu dari simbol, Maka nama itu penting, Bu. Dan itu bukan cuma di dunia, di akhirat. Sampai di akhirat, anak Bapak kasih nama. Lahir cucu, nah saya kasih ke Khalid. Ini Khalid salah satu panglima perang Umar bin Khattab yang menyeberangkan Islam sampai ke daratan Eropa. Ini Khalid nak. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Kalau dia perempuan. Apa itu nak? Ini Sumayyah, perempuan pertama. Dia budak, hamba sahaya. Tapi membela akidahnya. Dia rela mati. Dialah perempuan pertama yang jihad fisabilillah. Ditombak oleh Abu Jahal. Saya mau kau punya akidah seperti Sumayyah. Kasih nama, kau siapa namamu nak? Lionel Messi. Baru PC. Iya kan? Nama penting. Ya, coba kalau nama anak kita ya Humaira, dipanggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Orang doakan. Ya, itu tegas namanya. Jangan kita keikut-ikutan. Ini untung alhamdulillah saya ingat. Ibu juga hati-hati, sudah menikah tidak boleh itu nama suamimu di belakang. Tidak boleh, tetap nama bapakmu. Itu budaya barat itu, Bu. Misal, istri saya, ini bapak-bapak yang salah juga. Kenapa mesti nama suami, namamu di situ? Ya misalnya saya, istri saya namanya Naura. Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti di situ Naura Dasat, berarti anaknya si Dasat. Iya kan? Itu budaya Eropa. Budaya Muslim, Naura Dasat. Anak saya. Makanya sama-sama Naura. Mamanya namanya Naura Nasrun, anak saya namanya Naura Dasat. Boleh Dasat di belakangnya, tapi ada kalimat Naura istrinya Dasat. Boleh kalau begitu. Tapi kan repot. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Ya, itu nama penting. Itu bagian dari ketegasan. Bapak kasih nama anak ke barat-baratan, kan tidak jelas agamanya. Coba kalau langsung dikasih nama Muhammad Ibrahim, orang pasti bilang Muslim dia. Dan coba lihat itu nama Muhammad. Saya kemarin jalan-jalan tidak tahu daerah mana itu, yang ada bintang-bintang situ. Tuh. Saya cuma pancing kau juga. Ibu ini dia tunggu saya salah Pak. Ya. Nama Muhammad disimpan di atas satu-satunya, Muhammad Ali. Itu berarti nama penting. Coba kalau bukan Muhammad Ali namanya, tidak mungkin dia di atas. Nama penting Pak, itu bagian daripada tegas asidak walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ayat tadi pertama tegas. Kalau keluar, kalau kita, ya. Kemudian kafir, ini yang saya lupa. Apa itu kafir? Orang yang berbeda dengan agama kita. Saya pernah lagi ceramah, ditanya sama non-muslim, kenapa kami disebut kafir? Jangan salah paham, kafir itu bukan maknanya kasar. Kafir itu yang menyembunyikan, tertutup. Kenapa disebut menyembunyikan? Karena dia tidak mau mengakui keesaan Allah, maka disebut dia kafir. Kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi mau kerja sama-sama kita. Ada itu namanya Pak Albert selalu ikut saya selama di sini. Beda agama, tapi dia bantu saya dalam dakwah. Soal Tuhannya urusan dia. Itu yang disebut kafir zimmi. Mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Kata Nabi, kalau kau ganggu dia, saya musuhmu nanti di akhirat. Ada yang disebut kafir harbi.
Apa itu? Yang ganggu kita. Kita mau sholat dilempar kepala kita. Kita mau puasa dilarang. Itu kata Nabi, boleh kau lawan. Tapi kan tidak ada begitu di sini. Nah, yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik Bu, surah Al-Fat ayat 29. Pertama, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kan yang dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Ibu-ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam, Pak, meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat, satu diantaranya mu'allaf. Orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau udah beda agama dengan mereka. Sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Coba lihat. Si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya, mata mencari. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Reaksi berikutnya, tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kau pergi jalan? Jalan kau. Itulah Muslim. Itulah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini pegang erat-erat sebagai perantau, sebagai orang yang tinggalkan dan kita tinggal di negara ini, kita bersaudara. Saudara kita satu saudara seagama, yang kedua meskipun kita beda agama, kita saudara sebangsa, Persatuan Indonesia sila ketiga. Kita bersaudara. Cuma kadangkala yang membuat kita berpecah belah satu, gosip. Gibah. Duduk begini tuh masih gosip-gosip tuh. Dia terlambat datang temannya dilihat dari kepala. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Sudah sinis, dia itu apa? Kenapa? Jilbabnya ndak seragam. Iya, kayak umbul-umbul. Nah, dia dengar yang kau gosipi, besok dia ndak datang lagi, putus persaudaraan. Iya, ibu-ibu memang itu penyakitnya tukang gosip. Saya aja ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, ada biasa yang berapologi. Itu kan benar. Yang saya sampaikan betul begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada alasan bisa cerita orang. Tidak ada. Jangan cerita jeleknya orang. Dia jelek urusannya dengan Allah. Jangan kau tambah-tambah.
Rajin betul pengajian. Tapi suaminya selingkuh. Memangnya dia senang kalau suaminya selingkuh? Iya. Kita kan suka ikut campur. Biar bukan urusan kita, campur aja dari kerjanya. Hati-hati bu yang suka ikut campur, nanti takdirmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat itu toge. Pecel ada. Gado-gado. Tempe. Soto Banjar. Maka dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semuanya bengkok. Itulah makna dari ayat ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Jadi majelis taklim yang baik, orang datang dia baru belajar kasihan agama, dia datang mau cerita aib, maka ibu yang baik dia katakan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Itu yang bagus. Jangan malah dicambah. Oh iya. Padahal nggak tahu urusan tuh. Jangan ketawa, saya serius ini. Ya, Bu. 2. Yang memutuskan persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apakah sombong pakaian mahal? Belum tentu. Itu rezekimu. Apakah mau sombong pakaian barang-barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kepalanya keluar. Kalau palsu buayanya menghadap ke dalam. Buaya darat. Ya. Bapak pakai palsu. Bapak pakai misalnya Hugo Boss. Boleh, itu rezekimu. Ibu pakai berlian emas, boleh, rezekimu. Kalau perlu tulis di sini emas. Boleh. Lalu kapan dia sombong? Sombong itu kata Nabi 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. Jadi kalau ibu pakai emas berlian, boleh. Kapan sombong? Kalau ibu bilang, palsu. Baru sombong itu. Bapak pakai baju, apalah itu yang mahal-mahal. Boleh. Kapan bapak sombong? Kau tahu dah saat ini baju saya terbatas ini. Kau ndak bisa beli yang begini. Sombong. Kau meremehkan orang. Ibu mau pakai yang asli silakan, tapi jangan hina orang yang palsu. Boleh, ya. Yang kedua, karakter sombong itu adalah menolak kebenaran. Tadi adik kita yang ceramah. Tahu apa itu? Baru 14 tahun. Iya betul 14 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Ibu 50 tahun, otaknya Pentium 1. Lambat loading. Jelas Ibu? Apa itu sombong? Remeh orang lain, menolak kebenaran. Dengar ceramah, dia tolak. Itu sombong itu. Abu Jahal, Abu Lahab, itu dia tahu Muhammad itu benar. Muhammad itu orang jujur. Maka diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Lalu kenapa dia menolak Muhammad? Karena dia bilang, Bani Hashim. Ibaratnya suku dia lebih rendah, saya lebih tinggi. Saya pamannya, kok kemanakan saya kok jadikan nabi? Kenapa bukan saya pamannya? Itu sombong. Bapak remehkan orang, dia tidak lawan. Tapi lambat laun dia tinggalkan bapak, putus persaudaraan. Apa yang membuat kamu sombong? Coba gue bilang, apa? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya pangkat jabatan. Mau sombong? Pensiun pak. Apa kau mau sombong dengan jabatan? Gubernur 5 tahun. Masih terpilih 10 tahun. Mau tidak mau, pasti kau keluar. Tuh Joko Widodo. 10 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Masih mau pakai mobil Indonesia 1, lewat dibilang, oh sudah gila ini bapak ini. Apa kamu sombong? Presiden aja enggak boleh sombong, apalagi ketua masjid.
Apa yang mau disombongkan? Ya, ayo. 2 kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu, banyak gelar. Sayang itu, dia kurang gelarku itu. Kalau lengkapnya itu Dr. Das Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Alhamdulillah baru-baru disetujui oleh universitas untuk kepangkatan saya profesor. Doakan mudah-mudahan awal tahun sudah jadi guru besar. Oh, jarang-jarang orang Pak seperti saya. 2 doktornya Bu, 2 doktorku Bu, 2 sarjanaku. Lalu kamu sombong dah saat, oh jangan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Apa? Hah? Ada cerita ini Pak, wallahu alam benar atau tidak? Banyak sekali gelarnya Pak. Bertumpuk-tumpuk. Begitu jelang pensiun, dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata ya dia cium pembantunya. Jangan juga modus. Pak Farhat mentah-mentah sudah dengar ini, pura-pura pikun. Ayo, apa yang mau kau sombongkan? Bu. Apa karena saya hebat? Enggak. Saya bisa sampai di sini bukan karena saya hebat, karena ada penonton saya. Itu viewer saya di YouTube sekarang, Bu, sudah hampir 600 juta. Berarti tidak boleh kau sombong dah saat kamu bisa ceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang dengar. Bapak lewat, sudah lama sakit itu Pak. Iya toh, apa yang mau disombongkan? Ada ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada ustadz itu baru 2 bulan belajar agama, dikafir-kafirkan kita. Tidak sunnah. Kau bilang kau saja sudah sunnah aja kau sudah salah paham. Dasar dari sunnah saja kau sudah salah. Yang namanya sunnah bukan kewajiban. Kau tuduh saya tidak sunnah. Siapa bilang? Sunnah yang lain kan saya laksanakan. Dia komplain kan, ada itu di Facebook Bapak baca, saya dituduh Ustadz tidak sunnah. Di Facebook, Ustadz sunnah. Saya cari nama saya, tidak ada. Samping kanannya, Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, kalau tidak mau tumbuh. Mau diapa? Ayo, ada Ustadz tidak mau menerima perbedaan pendapat. Nah, ini perlu saya pahamkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di ulama fikih? Karena beda sudut pandang. Yang ada sama kita ini para ulama, yang ada sampai ke kita, hadis itu dalam bentuk tulisan. Bukan dalam bentuk gambar. Bukan dalam bentuk audiovisual. Kalau gambar dan audiovisual, pasti seragam kita. Cuma kan ini tidak ada definisi konkretnya. Misalnya takbir sejajar dengan bahu. Kan sudah beda-beda. Tidak ada gambarnya. Contoh paling ringan, saya selalu bilang. Bapak kalau Nabi bilang saya tidak makan, saya tidak makan. Apa Bapak, Ibu pahami? Puasa. Apa lagi? Lapar. Apa lagi? Diet. Apa lagi? Apa lagi? Itu baru 1 kata itu. Saya tidak lapar. Sudah berapa paham? Begitulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat. Ya Bu. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, lalu dia tidak mau menerima pendapat orang lain, itu karakter ustadz yang sombong. Hanya mau menang sendiri. Ya. 3. Penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan. Langsung kaya. Mulai sombong. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Allah marah, gempa.
longsor, tsunami, habis kekayaanmu. Oke lah, masih ada kekayaanmu, tapi Allah marah, dia titip satu penyakit di badanmu, duitmu miliaran tapi tidak ada bisa kau makan. Duitnya 7 miliar Pak. Begitu ke dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, ini Bapak dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Oh iya Kak Dok. Terus ini juga kalau lihat datanya Pak, Bapak tidak boleh makan daging. Apalagi ikan, udang, telur, tidak boleh semua Pak. Anu juga Pak, tidak boleh juga makan garam. Tidak boleh makan gula Pak ya. Jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi apa yang bisa saya makan Dok? Ya menurut hasil lab, Bapak hanya boleh makan ubi rebus. Duitnya 7 miliar tapi cuma bisa makan ubi rebus. Sudah cukup belum? Belum cukup itu sampai di situ. Apa kata dokter? Pak, ini Bapak selama aktif kerja kan tidak pernah kena matahari. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor ber-AC. Jadi mulai besok Pak, kalau bisa pagi-pagi Bapak jalan berjemur ya. Jangan pakai baju. Supaya kena matahari bajunya Pak ya. Pakai juga celana pendek supaya kena matahari ini ya. Jangan pakai peci. Ya kalau bisa Bapak jangan pakai sendal. Jam 9 sampai jam 10 dia kelilinglah di kawasannya. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Allah, tadi Pak Joko ngajak saya, dia bilang, Ustadz, barangkali Ustadz mau pergi lihat kawasan yang banyak gembel. Saya bilang, ngapain saya pilih yang gembel? Di Indonesia banyak gembel Pak. Bawa saya di tempat yang banyak barang-barang cantik. Malu halus. Kita ini orang Islam Pak, kalau lagi jalan dengan tidak sengaja melihat barang bagus, Bapak tidak sengaja, maka caranya ucapkan Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu rezeki namanya. Batasnya kedipan mata. Kalau sudah berkedip, misalnya kan, sudah berkedip, astagfirullah, palingkan pandangan. Itu tadi sebelum berkedip, rezeki. Berkedip Bapak, lihat, sudah haram. Jangan begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah banyak dosanya. Ya, tak boleh ya. Kena Ibu. Mumpun saya ingat, persoalan handphone. Persoalan handphone ketika berjamaah. Misal, lagi sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, kantong bunyi handphone. Mengganggu. Boleh Bapak buka. Ambil. Matikan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, kalau Ibu terima. Ya, halo. Sebentar kau telepon, saya lagi sholat. Batal ini kalau batal. Ini sudah batal ini. Kalau cuma dimatikan, kamu juga yang di samping, tidak usah kau marah. Baru bunyi handphone kau sudah tergoda. Lama betul imanmu. Biasalah itu ya. Jelas Bu ya. Sombong penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi dengki. Dengki. Apa itu dengki? Definisinya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini kelemahan kita orang Indonesia. Kalau ada kawan kita dapat promosi, bagaimana caranya kita habisi? Ya, kalau ada kawan kita naik rezekinya, kita cerita fitnah kiri kanan. Mestinya kalau kita lihat kawan kita, kenalan kita ataupun tidak dikenal, ada rezeki yang menimpa dirinya, ya Allah, berikan pula rezeki seperti yang dia, supaya saya bisa menolong agamamu. Jangan malah dengki. Oh, sudah habis waktu Pak ya? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Oke. Jam 10. Bisa sampai jam 10? Betul? Saya yang tidak bisa. Oke, satu tadi tegas kepada orang kafir, dua kasih sayang kepada sesama mereka. Ini penting.
Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wahati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Bertanya sahabat, kok bisa bangkrut? Dia kan puasa, dia haji, dia sholat, dia zakat. Kok bisa? Betul, hablum minallahnya, ibadah hadanya baik, tapi hablum minasnya rusak. Ketika dia setor pahalanya, ya Allah ini sholatku 20 tahun. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah difitnah itu. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambut. Nah karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, saya tinggalkan komplek. Gara-gara fitnahnya dia nih. Saya sakit hati. Allah berfirman, kalau begitu, ambil sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya itu 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi. Saya pernah sama-sama kerja di Amerika tuh. Dia fitnah saya di kampung. Katanya kerja saya di sini menghalalkan segala cara. Gara-gara fitnahnya, satu kampung benci saya. Saya pulang kampung, orang semua sinis sama saya. Gara-gara fitnahnya tuh dia. Saya minta keadilan. Allah katakan, ambil puasanya 20 tahun. Sudah habis sholat, habis puasa. Store lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya pernah juga itu, kurang ajar dia sama saya. Dia fitnah istri saya selingkuh. Saya termakan fitnahnya, akhirnya saya cerai. Belakangan saya tahu ternyata dia yang mau sama saya. Saya minta kepadamu ya Allah. Allah katakan ya sudah ambil zakatnya. Habis sudah amalnya tua. Habis. Semua habis. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah. Dia serobot tanahku. Saya sama-sama merantau. Saya beli tanah. Dia serobot tanah saya. Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Saya minta keadilan. Dia kata yang tadi banyak amalnya. Ya Allah bagaimana lagi? Puasaku habis. Sholatku habis. Sedekahku habis. Zakatku habis. Mana lagi? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah pentingnya ini silaturahmi. Biar bapak-bapak hitam jidat, puasa Senin Kamis, tadarus setiap hari, itikaf di masjid. Tapi dalam satu komplek tidak ada yang senang bapak. Bapak bukan orang spesial. Karena Nabi katakan, Hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah yang jadi saya memotivasi saya kalau dakwah buat orang senyum dan tertawa. Kalau saya tidak bisa nasihati, paling tidak dia bisa lupa masalahnya. Dengan ketawa-ketawa. Iya kan Bu? Iya Bu? Alhamdulillah. Ya. Ruhama'u bainahum. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat 5 waktu. Nah Ibu, halo Bu, Pak, ada ini orang kerja seharian. Dari jam 5 dia sudah tinggalkan kantor, pulang jam 10 malam. Laparlah dia di jalan. Dia singgah beli nasi bungkus. Kan lapar kan Pak? Beli nasi bungkus. Setelah punya nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Itulah orang yang datang ke Amerika jauh-jauh cari nafkah dan dia tidak sholat. Itu namanya. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang setengah mati cari uang, dapat uang, dia beli nasi bungkus. Tapi dia anak buang nasinya. Oh, itulah mereka yang cari nafkah kok lupa sholat. Kenapa hidupku susah Ustaz? Ibu pasti tidak sholat. Kenapa keluargaku tidak rukun? Pasti dalam keluarga tidak sholat. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Tunjukkan saya di tempat ini yang tidak ada masalahnya. Ayo. Kalau bapak-bapak saya lihat ini masalah paling besar, mau kawin lagi takut sama istrinya. Iya toh Pak, sudah usah bohong Pak. Kalau kami orang Bugis tidak pernah takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani. Ini Bapak pikir saya ceramah?
Bapak pikir tidak ada masalah saya, Bu? Banyak masalah saya. Kadangkala kita ditipu. Oh, ini cuma 2 jam Ustaz, tahu-taunya 9 jam. Iya, Pak. Oh, pernah saya pergi ceramah, Pak, dari Makassar ke Palopo. Saya salah satu Allah nikmat saya gampang tidur. Kalau saya naik mobil belum 5 menit sudah tidur. Kalau saya naik pesawat itu, Bu, itu belum terbang saya sudah tidur. Benar, biasa istri saya jengkel. Kalau dia lagi cerita saya sudah ngorok. Itulah nikmat dari Allah. Nah, saya naik tidur. Naik mobil, tidur. Saya di 2, sopir. Begitu sampai di kawasan namanya Kera, itu perhutanan, singgah itu mobil. Saya lihat, saya bangun. Mana kenapa singgah ini? Mana sopir? Saya lihat, oh dia kencing. Turun dari sebelah kanan. Saya turun sebelah kiri. Waktu dia turun, dia lihat saya tidur. Saya kencinglah saya. Begitu saya kencing, saya bilang, sekalinya ini sopir dada dilihat saya. Benar. Saya masih kencing, tiba-tiba mobil, lari. Saya lari. Wah. Wah. Apalagi sudah laju. Saya mau telepon di atas mobil. Baju saya kemana-mana kan selalu begini, Bu. Baju dalam saya putih, saya buka karena saya takut lecek. Saya buka, baju dalam saya putih. Ini putih, songkok saya putih. Nggak ada yang singgah mau ambil saya, Bu. Semua mobil lewat, saya kasih. Nggak ada, kan tengah hutan. Dia kira saya pocong. Jadi saya punya inisiatif. Saya bilang, sekali di tengah saja. Saya bilang, nanti dikira betul saya pocong. Ditabrak, minggir saya, Pak. Ditinggal saya, Pak. Gerimis, basah kuyup. Saya sholat di pinggir jalan, sholat subuh. Saya berpikir, mudah-mudahan ini sopir, kalau azan subuh dia sadar, dia kasih bangun saya. Bener. Begitu dia baru sadar. Azan, Pak Ustadz, Bang. Mana Pak Ustadz? Baru dia balik. Jam berapa dia baru tiba di tempat saya, Bu? 6:15 menit. Dari jam 1 dini hari. Turun dia, saya rasanya saya mau tempeling, tapi saya lihat lebih besar dari saya. Mundur saya, Pak. Kalau bilang, kalau saya berkelahi ke atas saya duduk aja jengkel begini. Yang paling menjengkelkan, begitu saya sampai di rumah dinas wali kota Palopo, dia bilang, Pak Wali Kota, Pak Ustadz, kenapa bisa kau lupa kopormu? Berarti bohong ini orang ini. Kan terlambat sampai lokasi karena balik lagi jemput saya dan itu jauh. Ternyata ditanya, kenapa kau lama? Pak Ustadz lupa kopornya, jadi kita balik lagi, Pak. Itu semua pernah saya rasakan, Bu. Sering. Ya, pernah juga saya ke pesisir Kalimantan, ya, Sekata namanya. Itu kita lewat sungai-sungai kecil, ada buaya berjemur, dia buka dia bulutnya, tapi dia tidak berani ganggu saya karena dia bilang senior ada di atas. Macam-macam, Bu. Masya Allah. Belum lagi kita dikasih ceramah tidak dikasih makan dulu. Macam-macam. Oh Allah. Oh, bukan di sini, bukan ini, bukan. Ibu sangka buruk lagi. Bukan ini. Bukan, ya. Macam-macam, Bu. Wah, tapi masalah paling besar buat saya sekarang, Bu, banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Masalah, Pak. Mana ada orang tidak ada masalah. Bapak sudah kerja, karir bagus, apa masalahnya? Terancam pensiun. Iya kan? Berumah tangga, ada orang sudah ada anaknya, tidak punya rumah sampai sekarang. Ada punya rumah, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumahnya, ada anaknya, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Jadi bupati 1 periode, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Itu. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita, alhamdulillah tuan-tuan, Allah tidak berkata ada saat kalau ada masalahmu kaya dulu. Ada masalahmu kau jadi pejabat dulu. Ada masalahmu kau selebriti dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar
perbaiki solatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam cita-cita, tidak usah cari kambing hitam, koreksi solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang tidak solat. Orang yang solat, tidak mungkin. Saya solat Ustadz, betul Bapak solat tapi tidak ikhlas. Hayalah solat, asar lagi. Enggak kan tidak ikhlas. Saya solat Ustadz, betul kok solat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Solat Pak, waduh, kayak main-main. Bismillah. Korat berdua ya kan Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya toh, Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ibu histeris karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Jadi kalau ada masalah, ya lebih baik koreksi sholat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, soal sholat ini tidak cukup waktu. Saya mau bahas fokus khusus karena waktu sudah masuk. Kita lanjutkan lagi besok. Nah, besok masih ada ceramah besok malam. Besok malam masih libur kan? Rugi yang tidak datang besok malam. Sebab ada pembagian undian umroh. Saya mau tapi ibu bilang bayar sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Waktu masih 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya silakan, yang mau menjawab lebih bagus. Ya silakan Ibu, silakan. Kalaupun tidak cukup waktu, boleh Bapak Ibu bertanya melalui WhatsApp saya. Ya sudah? Nah, silakan baca pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, pertanyaan saya, kalau kita mengadopsi anak dari non-muslim dan yang mengadopsi itu keluarga muslim, apakah anak tersebut harus bersyahadat? Oke. Pertama, adopsi dalam Islam haram. Tidak boleh. Ya, yang boleh anak angkat. Karena adopsi itu hak-hak orang tuanya putus. Diganti namanya, dikaburkan orang tuanya. Orang tuanya tidak punya lagi hak waris, tidak punya hak sama sekali, putus. Itu haram. Yang boleh bagi Islam anak angkat, anak yang diambil diperlakukan seperti anak sendiri. Ya. Nah, kalau dia masih kecil, tunggu dia sampai dewasa lalu disahadatkan. Diislamkan. Ya. Kalau dia tidak Islam, agak susah. Lebih baik Bapak ambil anak angkat muslim. Banyak berkeliaran di Indonesia. Ya Pak ya? Oke, jelas. Apa lagi? Assalamualaikum. Anu yang baca. Kamal baca. Kita dengar dia pakai bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Baca. Ayo Kamal. Ya. Kau masuk YouTube saya Kamal. Oke. Assalamualaikum, Ustadz, saya lagi ngambek nih sama olah karena permintaan saya lama didapatnya atau cuman setengah. Setengah. Ya. Jadi gimana doa yang benar supaya Allah memenuhi doa kita? Oke, terima kasih Kamal. Ini yang ngambek memangnya rugi Allah kalau kau ngambek. Saya kira tadi ngambek sama suami, ngambek sama Allah. Kalau ngambek sama Allah, apa ruginya Allah? Satu dunia tidak sholat, Allah tetap mulia. Satu dunia kafir, Allah tetap mulia. Nah sekarang, kenapa Allah tidak kabulkan doa? Bukan tidak dikabulkan. Dengar baik-baik, ini yang saya bahas tadi subuh. Kullu nafsin, berdoalah kamu, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoa kamu kepadaku pasti saya kabulkan. Itu Allah yang bilang. Doa kau pasti saya kabulkan. Itu Allah yang katakan. Berarti semua doa dikabulkan.
Cuma dikabulkannya Bu ada 4 cara. Satu, cara pertama, apa yang dia minta Allah kasih sesuai yang dia minta. Itu namanya taufik. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Betul sembuh. Itu taufik. Ya Allah, mudah-mudahan bisa naik mobil. Allah kasih, betul bisa beli mobil. Taufik namanya. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku dapat jodoh. Dapat betul, taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya sehat. Allah tahu kalau sehat ini, maka dia misalnya kalau dia sehat, dia bisa menikah dengan beda agama dan dia tinggalkan agamanya. Biar aja dia tetap sakit, tapi saya kasih anaknya jadi soleh. Ya, ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu kalau ada mobilnya ini tabrakan, mati, sudah, tidak usah saya kasih kau mobil, tapi saya kasih kau kesehatan. Ibu-ibu punya anak usia 10 tahun, minta dibelikan motor, ibu belikan enggak? Apa karena ibu enggak sayang? Justru sayangnya. Tapi ibu belikan apa? Saya belikan kau laptop nak, kau pakai belajar. Itu yang disebut Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Saya tamat SMA, setelah gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter. 3 kali Pak saya daftar. Tidak ada lulus nama saya. Padahal saya kelas fisika, jurusan fisika 1. Paling hebat dalam kelas saya. Ya. Tidak lulus 3 kali. Saya ikut 3 tahun berturut-turut. Teman saya lulus. Allah tahu. Kasih tahu jawabannya. Pulang kuliah terjadi tabrakan Pak. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai saat ini saya tidak bisa lihat darah. Lihat aja di YouTube ataupun di grup-grup. Kalau lihat orang berdarah itu rasanya pening perasaan saya. Teman saya yang jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran dok? Tidak. Rugi-rugi pun cari uang jauh-jauh, ndak lebaran sama bapakmu, orang tuamu. Mahal tiket. Saya bilang alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz kemana-mana Pak. Ndak pernah pusing soal tiket. Allah kasih yang terbaik. Jadi ibu berhenti ngambek. Berhenti ngambek. Allah tahu itu bukan yang terbaik yang kita minta. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan ditunda. Ibu tahu Prabowo berdoa sejak 2014. Jadi apa? Presiden. 2014 sudah minta presiden. Lawannya sama Bapak Joko Widodo. Iya toh? Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Tapi 2024 baru Allah kasih. Kau baru presiden sekarang. 2014 minta, Allah kabulkan 2024. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Berapa lamanya itu Bu? 69 tahun. Minta. Padahal itu Nabi, tidak pernah bohong. Sholatnya bagus, ibadahnya baik. Nabi penerima wahyu. 69 tahun baru Allah kasih. Kita berdoa pagi, mau dikasih besok. Baru sholatnya putus-putus. Emang ada orang dalam? Jelas ya? Yang keempat, Allah tunda sampai hari kiamat. Sampai di akhir nanti. Kan dijelaskan ada orang dikasih hadiah oleh Allah ketika Nabi ceritakan, nih saya kasih kamu. Dia bilang, ya Allah banyak betul kau kasih saya. Ibaratnya amalnya 5, Allah kasih 5.000. Kau banyak betul. Allah sampaikan, wahai hambaku, itulah doamu yang saya tidak kasih ke waktu di dunia, baru saya kasih sekarang. Jadi doa jangan sangka buruk. Rugi Bu kalau ngambek. Ngambek sama suami masih ada harapan. Kenapa? Boleh ganti. Ya toh? Betul. You understand? Thank you very much. Ada lagi? Ayo, tanya lagi, baca lagi deh, Kamal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita membantu anak yatim tapi mereka adalah bagian dokter keluarga, keponakan, apakah itu terhitung sedekah atau tanggung jawab kewajiban? Oke.
Bu, bersedekah itu ada tata caranya. Satu, jangan mempermalukan yang diberi. Maka tidak bagus itu Bu bersedekah. Ibu kasih antri. Mau cuma dikasih 50.000 ngantri dia bertengah hari. Disuting di close up mukanya. Itu bagian bukan yang baik. Itulah sehingga dalam sedekah ada namanya amil. Panitia yang bawakan. Yang kedua, setelah itu sedekah orang dalam dulu. Bapak kalau mau sedekah istri dulu. Jangan kau sedekah orang lain istrimu itu terus bajunya 2 kali lebaran. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Bajunya mewah, istrinya sudah 4 kali pulang kampung tidak pernah baju baru. Bukan suami yang baik itu. Kau sedekah ke orang, istrimu dulu. Supaya apa? Dia taat. Itu istri Pak, tidak penting dia kau selalu hadir. Yang penting ada duitnya. Tidak percaya kau dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, dengar kau. Uang yang dia cari, bukan kamu. Ya toh Ibu? Nah, jadi sudah itu penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, penuhi dulu kebutuhan anak, istri, sudah itu baru saudara. Jangan sampai saudara kita menjadi fitnah. Kayak betul itu saudaranya di Los Angeles. Tapi saudaranya di kampung mau makan kadang ada makanan. Itu jadi fitnah. Makanya sedekah itu lebih utama kepada keluarga dulu. Ya. Bagaimana kalau kemanakan? Lebih bagus lagi, Bu. Ya, jelas? Oke. Pertanyaan berikut, Kamal. Ya. Pegang mic-nya itu, Dek. Pegang mic-nya supaya untuk itu tuh yang mic untuk YouTube. Yang tadi. Oh, yang ini. Ya, itu. Pegang juga itu, ya. Pertanyaan berikut, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya nih. Kalau kita suka melihat orang yang ganteng, pikiran saya jadi yang bukan berdosa kita. Waalaikumsalam. Kalau dia gadis, maafi muskilah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada suaminya, aduh, jangan ya. Tapi kalau itu karunia, makanya Allah tadi Nabi mengajarkan kalau kau lihat cowok cakep, ganteng, penuh pesona, kau cukup ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Ya, tapi kalau ibu pelototi, lalu membayangkan jadi suamimu, padahal kau punya suami dan ada suami di sampingmu. Kalau saya suamimu seperti itu, saya bilang, Dek, lebih baik saya ceraikan kau baik-baik ya, daripada kau peluk saya, kau bayangkan orang lain. Gak boleh ya. Kalau dia gadis, terpesona sama dia, tidak jadi masalah. Jangankan ibu, saya juga senang Bu lihat orang cantik. Ya, saya ini tidak gagah Ibu, tapi saya penuh pesona. Tidak percaya, kau mau foto sama-sama saya toh? Ya, nah kalau kita lelaki, saya bohong kalau saya bilang saya tidak suka lihat cewek cantik. Enggak, semua itu fitrah manusia. Ya, masih senang daripada saya suka lihat cowok gagah. Jelas, baca lagi, kawal. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau kebangun pas azan subuh terus kita bersih dua dan wudhu, salat subuhnya 15 ke 20 menit setelah azan, salat subuhnya termasuk atau telat enggak Pak? Ya, kalau dibilang telat sudah telat, sah. Kalaupun Bapak misalnya lembur, pulangnya jam 4 subuh karena cari nafkah, Bapak baring-baring ternyata bangun jam 9, boleh sholat. Caranya bangun langsung wudhu sholat, jangan ngaso dulu, ngopi dulu baru sholat. Enggak. Bangun meskipun jam 11 kalau betul-betul Bapak ketiduran. Bahkan jangankan ketiduran, lupa saja boleh. Misalnya baru ingat, kemarin waktu ada pesta pengantin lupa saya sholat duhur. Begitu ingat, ambil wudhu sholat, boleh ya. Sholat itu tepat waktu baik, tapi yang dianjurkan awal waktu. Bapak sholat subuh, sholat asar, misalnya masuk waktu jam 3.
sampai setengah 6. Ibu sholat jam 5 itu masih tepat waktu. Tapi yang dianjurkan azan langsung sholat, awal waktu namanya. Anggaplah kita darurat seperti saya sekarang, boleh saya jamak. Duhur 2, asar 2. Namanya jamak. Kalau diringkas jadi 2-2 jamak kasar. Kalau 4-4 namanya jamak. Kalau kasar jamak kasar, 2 duhur 2 asar. Ya? Jelas? Oke, bos. Habis? Masih ada? Masih banyak. Masih banyak. Oke, Kamal, baca lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon tanya apakah main atau jual beli saham itu haram atau apa hukumnya? Nah, Ibu, sampai sekarang ini masuk masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram karena dia seolah-olah sifat judi, tidak jelas. Ada yang juga mengatakan halal. Inilah disebut dalam fikih namanya subhat. Subhat itu samar-samar, abu-abu. Kata Nabi, kalau kamu selamat tinggalkan. Jelas ya? Oke, apa lagi? Pertanyaan kedua, apakah life insurance dalam Islam diperbolehkan? Diperbolehkan, sama tadi. Sama tadi soal insurans atau asuransi. Itulah sehingga muncul ada namanya asuransi syariah. Karena tadi itu perdebatan ulama. Ya, udah sama. Ada yang halalkan, ada yang haramkan. Namanya subhat, samar-samar. Tapi anjuran Nabi kalau kamu selamat tinggalkan. Tapi di Amerika ini mana bisa hidup orang tanpa asuransi. Nah, selama niatnya ibu bukan melawan Allah, tapi karena mengikuti peraturan dan kita hidup di negara ini, Allah maha bijaksana. Oke. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya udah meninggal 2 minggu yang lalu. Boleh gak ibu saya yang tua boleh keluar rumah? Misalnya ketemu dokter dan sebagainya. Oke, kalau suami sudah wafat, maka ibu kalau punya anak lelaki sama anak. Kalaupun keluar, ulama-ulama modern tidak mengharamkan selama ibu keluar betul-betul tidak macam-macam. Apalagi kalau usianya ibu sudah 65. Siapa juga yang mau goda ibu ya? Rugi bu, rugi. Kecuali ibunya masih janda muda, 30 tahun ya, sebaiknya jalan selalu ada mahramnya untuk menghindari fitnah. Bagi perempuan janda itu kata Nabi hanya mereka mampu bertahan 6 bulan kalau dia masih haid. Kalau sudah tidak, biasanya perempuan itu kan tidak tergoda lagi sama, saya tidak tahu lah, ibu-ibu lebih tahu yang soal itu kan. Nah sekarang ibu kalau mau keluar sebaiknya ditemani lelaki. Jangankan belanja ibu, orang pergi ibadah umroh dan haji saja itu kan harus dengan mahramnya. Ya, makanya kalau perempuan saya itu kalau keluarga saya mau keluar negeri dan dia perempuan sendiri, saya tidak pernah anjurkan. Kau mau sekolah di Indonesia juga bisa sekolah. Mau belajar apa? Semua bisa ada. Ya, saya tidak juga sekolah ke luar negeri, alhamdulillah bisa juga seperti saya sekarang. Ya, ya jelas ya. Sebaiknya perempuan terhormat itu. Ya, ini alhamdulillah saya ingat 4 syarat perempuan dirindukan surga. 1 dia sholat, dia puasa Ramadan. 3 dia jaga harga dirinya. 4 dia patuhi perintah suaminya. Jaga harga diri ini diantaranya pakai busana muslimah. Busana muslimah tidak mesti jilbab, boleh sarung ibu pakai, kasih peniti selesai, yang penting tutup jilbabnya. Ada juga perempuan jilbab 3 lapis kan, ada merahnya, kuningnya, birunya, dia kasih miring lagi sedikit. Nah, boleh variasi ya. Ya, yang tidak boleh bu jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Ada itu yang dia kasih tali, dia ikat-ikat di lehernya, baru dia kasih ke sini, tidak bisa goyang lagi lehernya. Nah, itu belen-belen namanya itu. Ayo ada lagi Kamal, ayo lagi dek Kamal. Apakah kita boleh sholat sunnah masjid, bisa khutbah Jumat berlangsung? Ya, ketika sholat Jumat berlangsung, bisa. Ya, datang bapak terlambat, pernah terjadi pada zaman Nabi, sahabat langsung turun, duduk, Nabi anjurkan kau sholat Jumat, sholat sunnah dulu, 2 rakaat. Sholatnya apa? Berbeda ulama. Ada yang bilang sholat tahiyatul masjid, ada juga yang menyatakan sholat qabliyah Jumat. Pokoknya sholat sunnah, 2 rakaat. Ya, lain kalau sudah sholat
sudah masuk sholat, ya sudah langsung sholat, tidak usah lagi sholat sunnah. Jangan sholat sunnah dulu, baru selesai sholat sunnah, selesai sudah sholat Jumat. Maka sebaiknya bapak-bapak datang lebih awal. Ini kita ini umumnya kan datang paling lambat, pulang paling cepat, orang khotbah dia tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang nenek muda urus kok di dalam. Ya, ayo Kamal, apa lagi? Assalamualaikum Ustadz, gimana menangani orang yang baru belajar agama tapi tidaknya tingkahnya melebihi guru agama. Orang tua seperti ini gampang banget Menyalahkan, membidak-bidakan, memberi kalimat dua yang menjudge. Menghakimi. Oke. Jadi ibu menyikapinya, ibu ndak usah dengar, tapi jangan celah. Karena kalau ibu celah dan berdosa. Jadi caranya ya sudah, dengar kalau mau dengar. Tapi kalau ibu merasa sakit hati saya kalau dengar dibilang kita kafir, ya sudah ditinggal. Caranya begini Bas, daripada kita saling menyakiti, silakan kau amalkan apa yang kamu yakini, tapi tolong hormati juga pendapat saya dan saya hormati pendapatmu. Cara menyikapinya, hormati. Kalau bapak merasa mampu katakan, dek, sudahlah, kau amalkan apa yang kamu yakini, saya juga amalkan apa yang saya yakini, kita saling menghormati saja, tidak usah bahas. Saya begitu biasa, kalau ada orang saya tahu tidak ada gunanya, ya sudah, saya tidak mau bahas yang membuat saya berbeda. Karena bisa saling menyakiti perasaan. Ya, ada lagi? Cukup ya. Kalau masih ada mau bertanya silakan di WhatsApp saya tadi. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.